What's up Army of God, apa kabar kalian semua? Saya berdoa dimanapun kalian berada, kalian dalam kondisi yang baik dan sehat-sehat aja. Khususnya buat kamu yang baru pertama kali join dalam ibadah online ini, kami ucapkan welcome home, selamat datang dan selamat beribadah. Saya percaya gereja bukan hanya gedungnya aja, tapi juga komunitas yang ada di dalamnya. Karena itu, buat kamu yang belum tergabung dalam komunitas kami yang namanya Connect Group, kalian bisa tergabung dengan cara hubungi nomor yang ada di layar TV atau gadget kalian. Persembahan adalah bagian dari ibadah, mari kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan kita. Karena ini minggu yang pertama, kita akan memberikan perpuluhan dan juga persembahan. Caranya, kalian bisa scan QR atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar TV atau gadget kalian. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur kalau kami bisa beribadah sampai hari ini Tuhan. Sebentar kami mau antusias dalam memuji dan menyembah-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah, dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda, dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Kita ulang dari atas ya. Seperti sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Sebab hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan padamu. Oh, di dalam
hadirat-Mu. Izinkan ku tinggal di hadirat-Mu. Izinkan ku Tuhan menikmati kehangatan kasih-Mu. Oh, syadalayarabakayara, iralayarabadanayara, oralayarabakatayaralaya, syadalayaramakata, isyadalayaraboradalayaramo. Oh, isyadalayaralaya, isyadalayaramoka, isyadalayaramakataya, isyadalayaramakara. Lebih baik Tuhan di hadirat-Mu daripada di tempat yang lain. Lebih baik Tuhan bersekutu dengan-Mu daripada di tempat yang lain. Lebih baik Tuhan di pelukan-Mu daripada di tempat yang lain. Lebih baik Tuhan dekat dengan-Mu daripada di tempat yang lain. Sebab Kau mengasihiku, sebab Kau mengasihiku, sebab Kau mengasihiku, sebab Kau mengasihiku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saatku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari ku rasa. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saatku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku
sempurna Kau menyayangiku, lebih dari yang ku rasa. Sama-sama Kau mengasihiku, lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku, lebih dari yang ku rasa. Katakan dengan hatimu, Kau mengasihi, lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku, lebih dari yang ku rasa. Katakan Kau mengasihiku, Kau mengasihiku, lebih dari yang kuduga, bahkan di saatku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku, lebih dari yang ku rasa, lebih dari yang ku rasa, lebih dari yang ku rasa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan di dalam kehidupan kami, dan Engkau juga berdaulat di dalam hidup kami. Dan sesungguhnya hidup kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Dan hari ini, kami setiap Army of God yang ada, tolong kami Tuhan untuk kami boleh hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Di masa muda kami menjadi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tolong kami untuk kami melakukan kehendak-Mu semasa kami hidup di dunia ini. Dan hari ini Tuhan, kami buka hati kami selebar-lebarnya, dan kami mengizinkan Engkau bekerja di dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dari dalam. Berbicaralah Tuhan atas kehidupan kami. Kami siap untuk menerima setiap firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dan semua Army of God yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama mengatakan amin. Shalom Army of God, senang sekali hari ini bisa ada di hadapan kalian semua. Ya, bagaimana kabarnya? Kami berharap kalian ada di dalam keadaan yang baik dan sehat. Amin. Ya, Army of God, Tuhan cinta kepada kalian. Ya, Tuhan juga cinta kepada keluargamu.
Hari ini saya ingin menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk Anda semua. Ya, terutama untuk keluarga kalian yang Tuhan juga cintai. Ya, family matters. Hari ini kita akan membahas tentang family matters. Ya, di dalam kehidupan kita ada satu hal yang layak untuk diperjuangkan, apakah itu? Itu adalah keluarga. Keluargamu dan keluargaku. Keluargamu dan keluargaku adalah satu hal yang layak untuk kita perjuangkan. Ya, sudahkah keluargamu diselamatkan? Atau sudahkah engkau diselamatkan, hai army of God? Sudahkah engkau menerima keselamatan daripada Tuhan? Setan musuh kita sedang melakukan segala usaha yang ia bisa lakukan untuk menghancurkan setiap keluarga-keluarga yang ada. Ya, kenapa? Karena setan tahu bahwa betapa penting dan berharganya sebuah keluarga di mata Tuhan. Tahukah kalian bahwa sebuah keluarga yang dipersembahkan kepada Tuhan akan seperti sebuah senjata yang tidak terkalahkan? Ya, keluarga yang dipulihkan, diselamatkan dan diubahkan oleh Tuhan, itu sanggup untuk Tuhan pakai untuk memulihkan, menyelamatkan keluarga yang lain. Ya, oleh karena itu setan tahu itu dan dia tidak tinggal diam. Ya, di akhir zaman ini Tuhan rindu untuk memulihkan, mengubahkan, dan terlebih menyelamatkan setiap keluarga-keluarga yang ada. Ya, kalau kamu ada di dalam sebuah keluarga, tahukah kamu bahwa itu tidak pernah sebuah kebetulan? Ya, tidak ada yang kebetulan kalau kamu ada di dalam sebuah keluarga saat ini. Ya, Tuhan menaruhmu di situ. Tahukah bahwa kamu adalah harta yang berharga bagi keluargamu? Ya, Tuhan punya maksud dan Tuhan punya tujuan menempatkanmu di keluarga di mana kamu berada sekarang. Ya, keluargamu dan keluargamu layak untuk kita perjuangkan. Kalau bukan kita yang berdiri bagi keluarga kita, siapa lagi yang akan berdiri bagi keluarga kita? Ya, kalau bukan kamu yang berdiri, take stand for your family, siapa lagi yang akan memperjuangkannya? Ya, ingat bahwa satu hal yang layak diperjuangkan itu adalah keluargamu dan keluargaku. Ya. Saya tahu bahwa dengan kekuatan sendiri kita sangat terbatas. Kadang kita juga merasa kita nggak mampu melakukan kehendak Tuhan. Ya, namun saya percaya kalau Tuhan hadir di dalam sebuah keluarga, ya kehadiran Tuhan itulah adalah pengharapan akan kemuliaan. Kalau Tuhan hadir di dalam keluargamu, saya percaya bahwa kehadiran Tuhan itulah yang akan membawa pengharapan bagimu, bagi hidupmu dan bagi keluargamu. Amin. Johnny Etada berkata, the weaker we feel, the harder we lean. And the harder we lean, the stronger we grow. Ya, semakin kita merasa lemah, semakin kita akan bersandar. Dan semakin kita bersandar, maka semakin kuat kita akan bertumbuh. Ya. Firman Tuhan katakan justru di dalam kelemahan kitalah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin. Ketika kita lemah, maka kita kuat, kata Tuhan. Katakan amin. Nah, keluarga saya tahu ada banyak jenisnya ya kan. Ada keluarga yang harmonis, ada keluarga yang sangat harmonis. Ya, ada keluarga juga yang sedang-sedang lah harmonisnya. Ya, ada keluarga yang kurang harmonis, bahkan ada keluarga yang dikatakan tidak harmonis sama sekali. Ada orang-orang yang sayang dengan keluarganya, rukun gitu ya, hidup dengan papa mama, dengan adik kakak. Kalau lihat kayaknya hati adem gitu lihat keluarganya, sayang sama keluarganya. Tapi saya tahu juga ada orang-orang sampai di titik mereka benci kepada keluarganya, benci kepada papa mamanya. Ya, saya nggak tahu bagaimana kondisi kalian dan kondisi keluarga kalian hari ini. Tapi hari ini izinkan Tuhan berbicara ya di dalam hati kalian dan mengubahkan kehidupan kalian. Ya, setiap keluarga pasti punya tantangan dan pergumulan masing-masing. Di dalam kehidupan kita, selama kita hidup, kita pasti akan menghadapi masalah. Ya, kita pasti akan menghadapi dengan yang namanya tantangan dan masalah dan pergumulan di dalam kehidupan kita. Kita buka bersama-sama di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ya, our greatest problem is not our problem. It is how we react to that problem. Ya, masalah kita sebenarnya bukanlah masalah itu sendiri, tetapi bagaimana kita bereaksi atau meresponi masalah tersebut, itulah yang menjadi masalahnya. Ya, reaksi kita terhadap sebuah masalah ditentukan dari bagaimana kita melihat sebuah masalah tersebut.
Ya, kalau kita melihat masalah dalam keluarga kita dan kita berpikir bahwa ini adalah sebuah bencana, ya semuanya sudah hilang, semuanya sudah berakhir, maka reaksi yang akan timbul kita akan menjadi putus asa. Ya, jika kita melihat suatu masalah dan berpikir bahwa ini adalah masalah yang tidak perlu, sebenarnya masalah seperti ini nggak harus terjadi. Ya, maka reaksi kita adalah jengkel di dalam hati. Ya, atau jika kita melihat suatu masalah dan kita berpikir bahwa ini nggak adil. Kenapa ini bisa terjadi di dalam kehidupan saya? Ini sungguh tidak adil. Maka reaksi yang timbul adalah amarah. Kita menjadi marah terhadap situasi, terhadap keadaan, terhadap orang-orang yang di sekeliling kita. Ya, atau jika kita melihat suatu masalah dan kita berpikir kita memang pantas dapat masalah ini. Ya, maka reaksi yang timbul adalah rasa bersalah atau kita malu terhadap diri kita sendiri. Ya, Army of God, saya tahu bahwa keluarga kita tidak terlepas dari masalah di dalam kehidupan ini. Tapi yang saya mau bilang hari ini adalah ada cara yang lebih baik untuk kita dapat melihat sebuah masalah. Ya, kalau kita dapat melihat sebuah masalah dan kita berpikir bahwa ini adalah kesempatan, katakan kesempatan. Kalau kita bisa lihat masalah dan kita bisa berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk saya dapat percaya kepada Tuhan, maka reaksi yang timbul dari hal itu adalah iman. Ya. Dan jika reaksi kita terhadap sebuah masalah ada iman, saya kok percaya bahwa iman tersebut dapat mengubahkan arah kehidupan kita secara radikal. Ya, Warren Wiersbe mengatakan, orang yang optimis melihat kemungkinan di dalam masalah. Dan orang yang pesimis melihat masalah di dalam kemungkinan. Ya, seseorang bisa melihat peluang dan yang lain melihat rintangan. Tapi dasar dari semua optimisme yang ada yang sebenarnya adalah iman. Katakan iman. Ya, faith is to believe what you do not see. And the reward of this faith is to see what you believe. Ya, iman adalah mempercayai apa yang kita nggak bisa lihat. Tapi upah dari iman seperti ini adalah kita dapat melihat apa yang kita percayai. Ya. Iman adalah kita mempercayai apa yang kita nggak bisa lihat. Tapi kalau kita punya iman yang seperti ini, kita bisa melihat apa yang kita percayai. Amin. Sekarang pertanyaannya, apa yang Anda percayai? Tentang hidupmu, tentang masa depanmu, dan tentang keluargamu. Maukah engkau percaya hari ini bahwa Tuhan cinta kepadamu dan kepada keluargamu, dan Tuhan rindu supaya setiap orang di dalam keluargamu dapat diselamatkan oleh Tuhan. Ya, jika kita hanya melihat masalah, kita akan dikalahkan. Tapi jika kita melihat kemungkinan, kemampuan, kesempatan di dalam masalah, kita akan memperoleh kemenangan. Mana yang kamu pilih? Kamu mau menjadi orang yang kalah atau kamu mau menjadi orang yang menang? Pilihan ada di tanganmu, choose wisely today. Amin. Nah, hari ini saya ingin membagikan sebuah kisah di Kisah Para Rasul, cerita mengenai Paulus dan Silas di Filipi. Kita sudah sering dengar tentang cerita firman Tuhan ini. Ya, ketika mereka membebaskan seorang wanita dengan roh tenung, ya, kemudian para pembesar itu menjadi marah karena mereka kehilangan penghasilan mereka. Ya, teman-teman Army of God bisa baca sendiri nanti di rumah di Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Ya, setelah kejadian itu Paulus dan Silas masuk ke dalam sebuah masalah, ya, karena mereka menyembuhkan seseorang gitu ya, wanita, mengusir roh jahat daripadanya. Kemudian para pembesar-pembesar ini menjadi marah dan mereka masuk ke dalam masalah. Saya bacakan di Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-19 dikatakan seperti ini. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Ayat ke-22, juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Ya, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara dan kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Ya, dikatakan mereka ditangkap, diseret, ditentang, dikoyakkan pakaiannya, didera, bahkan berkali-kali didera, dilemparkan ke dalam penjara, bahkan penjara yang paling tengah, dan kakinya pun dipasung. Ya, kurang apa lagi coba? Saudara, kalau saudara bisa bayangkan betapa penganiayaan dan penderitaan yang Paulus dan Silas alami di kala itu. Ya, nah seperti Paulus dan Silas di dalam keluargamu,
Kita bisa mengalami mungkin sedikit masalah atau kita punya banyak masalah di dalam keluarga kita. Tapi bagaimana kita meresponi masalah tersebut menjadi penting. Ya, itu akan menentukan apakah kita akan dibawa kepada kekalahan atau justru membawa kita kepada iman yang akan membawa kita kepada kemenangan. Hari ini kita belajar dari kisah Paulus dan Silas ketika mereka berada di dalam penjara di Filipi. Kalau teman-teman punya Alkitab, ya yang fisik bisa dibuka atau dari handphone, kita baca bersama-sama dan kita renungkan satu persatu. Kita buka bersama-sama di Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 36. Ya, Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 36. Ya, Kisah Para Rasul 16 ayat 25 berkata seperti ini. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara, ayat 25 ini terjadi setelah mereka mengalami tadi, mereka ditangkap, didera, dicambuk gitu ya, dimasukkan ke dalam penjara. Terus firman Tuhan katakan kira-kira tengah malam, ya, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Sekalipun mereka ditangkap, didera, dipenjara karena perbuatan baik, dan bahkan di dalam kesakitan mereka, tahukah bahwa Tuhan itu tidak pernah jauh dari Paulus dan Silas. Ya, Tuhan tidak pernah jauh dari hidupmu dan hidupku sekalipun kita mengalami banyak penganiayaan dan penderitaan. Ya, Paulus dan Silas tetap dipenuhi sukacita dan dikatakan mereka memuji-muji Allah. Ya, bagaimana orang yang sedang menderita kesakitan demikian rupa di penjara, dipasung, dengan luka di badan mereka dapat tetap memuji dan berdoa kepada Allah? Ya, jawabannya adalah ketika hati berada di sorga, ya sakit di badan pun tidak akan terasa. Siapapun bisa bahagia di dalam keadaan yang menyenangkan. Tetapi sukacita sejati hanya datang dari dalam. Ya, dan Tuhan memberikan sukacita ini buat engkau dan saya. Sudah tersedia. Tahukah bahwa sukacita yang datang dari dalam itu adalah hak kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberikannya kepadamu dan kepadaku. Ya. Di tengah semua penderitaan yang ada, mereka memilih untuk mereka berdoa dan memuji Allah. Karena sukacita mereka bukan dari situasi dan keadaan yang mereka alami, tapi sumbernya dari dalam. Siapa yang ada di dalam mereka itu jauh lebih besar dari apa yang mereka alami. Ya, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan itu adalah sebuah keputusan hati. Ya, alih-alih mengutuki manusia, mereka malah memberkati Allah. Ya, Paulus dan Silas berdoa dan memuji Allah. Kita lanjut di ayat yang ke-26, dikatakan seperti ini. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Di versi lain dikatakan tiba-tiba terjadilah gempa bumi. Suddenly there was a great earthquake. Ya, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ya, saya percaya gempa bumi ini bukanlah buatan manusia ya, memang tidak mungkin. Gempa bumi ini adalah gempa bumi yang supranatural dari Tuhan. Ya, bukan hanya karena waktu dan lokasinya kok bisa pas ketika Paulus dan Silas ada di dalam penjara tersebut. Ya, tapi juga dikatakan karena semua pintu penjara itu terbuka dan semua belenggu itu terlepas. Saya percaya itu adalah pekerjaan Tuhan. Ya. Kemudian kita lanjut di ayat yang ke-27 dikatakan ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ya, pada waktu itu di bawah hukum dan kebiasaan Romawi, kalau ada satu kepala penjara yang membiarkan tahanannya lepas, maka kepala penjara ini akan dihukum dengan sangat berat, bahkan nyawa pun bisa melayang karena dia membiarkan satu tahanan lepas gitu. Dan Paulus tahu akan kebiasaan dan adat ini. Oleh karena itu dia berseru di ayat yang ke-28, dia berkata begini, tetapi Paulus berseru dengan suara yang nyaring. Dia teriak katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Ya, Paulus berteriak dengan suara yang keras katanya, jangan celakakan dirimu, karena kepala penjara udah mau bunuh diri. Ya kan, sebab kami semua masih ada di sini. Ya, sebenarnya mudah bagi Paulus dan Silas untuk melarikan diri, saudara, dan berpikir bahwa Tuhanlah yang menyediakan pembebasan yang ajaib bagi mereka. Ya, tapi bagi Paulus dan Silas, kehidupan orang lain lebih penting daripada kebebasan dan kenyamanan pribadi mereka sendiri. Ya, waktu mereka tidak melarikan diri, mereka sedang menunjukkan sebuah pilihan hidup yang luar biasa.
Ya, keadaan itu mengatakan kamu bisa lari, Paulus dan Silas. Pikirkan dirimu sendiri dan larilah, bebaskan dirimu. Ya, kamu berhak mendapatkan kebebasan. Keadaan itu waktu itu mengatakan demikian. Ya, tapi kasih itu berkata stay for this one soul. Kasih itu berkata stay, tinggal untuk satu jiwa ini. Ya, terkadang ketaatan kita kepada kehendak Tuhan itu jauh lebih penting daripada hak kita. Saudara, Tuhan mungkin meminta kita untuk menyerahkan hak kita demi kebaikan orang lain. Ya, Paulus dan Silas tidak memberikan diri mereka dipimpin oleh keadaan, tetapi mereka memberikan diri mereka dipimpin oleh kasih. Ya, KASIH, kasih. Ya, Paulus tidak lari meskipun waktu itu dia bisa melarikan diri. Tapi dia menyerahkan hak dan kebebasannya waktu itu demi satu orang, kepala penjara. Supaya dia tidak mati, dia tidak bunuh diri, tetapi dia bisa diselamatkan. Ya, kita lanjut di ayat yang ke-29, dikatakan kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar, tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Coba bayangkan kejadiannya, waktu itu mungkin sangat dramatis ya. Kepala penjara yang mungkin badannya gede, keker, kuat, strong, itu ya, karena mereka menjaga tahanan-tahanan, udah pasti dia punya kekuatan, badannya mungkin besar. Tapi dikatakan pada waktu itu dia berlari dengan gemetar dan tersungkur di depan Paulus dan Silas. Ya, seorang yang keras, yang kuat bisa jatuh gemetar dikatakan. Apa sih yang membuat kepala penjara ini bisa begitu? Ya, saya kok percaya demonstrasi kasih dan anugerah yang Paulus dan Silas berikan kepada kepala penjara ini, ya, mampu menyentuh dan mempengaruhi seluruh kehidupan kepala penjara ini. Bahkan dia jauh lebih sadar kepada kasih dan anugerah yang diberikan oleh Paulus dan Silas ketimbang gempa bumi yang terjadi di penjara pada waktu itu. Ya, situasi di luar kita boleh mengamuk seperti gempa bumi yang dahsyat. Tapi kalau kita menunjukkan kasih, saudara, percayalah bahwa kasih kita kepada seseorang itu dapat menyentuh hati mereka dan mengubahkan kehidupan mereka. Amin. Ya, kenapa kepala penjara ini sampai tersungkur? Karena kemungkinan kepala penjara ini adalah orang yang sebelumnya itu dia adalah orang yang mendera Paulus. Mungkin dia yang mencambuk Paulus dan Silas. Tapi ketika ada kesempatan Paulus dan Silas boleh kabur, mereka memilih tidak dan mereka memilih untuk menyelamatkan kepala penjara ini. Ya, nggak heran kalau dia sampai tersungkur gemetar. Ya, sebenarnya bisa saja mereka membalas kejahatan yang dilakukan. Tetap mereka punya kesempatan itu, Paulus dan Silas punya kesempatan, tapi mereka tidak melakukannya. Because they choose to love. Ya, karena mereka tahu bahwa kasih itu tidak pernah gagal. Ya, kasih itulah yang mengalahkan segalanya. Amin. Kasih Tuhan memulihkan. Kasih Tuhan memperbaharui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan dapat mengubahkan segalanya dalam kehidupan kita. Amin. Di ayat yang ke-30 dikatakan ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ya, waktu kita menunjukkan kasih, percayalah bahwa kasih itulah yang akan menuntun seseorang kepada keselamatan. Dia berkata, Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku juga diselamatkan? Kepala penjara kagum terhadap Paulus dan Silas dari kasih yang mereka tunjukkan. Ya, kemampuan mereka untuk mereka tetap bersuka cita sekalipun di dalam penderitaan. Inilah yang membuat kepala penjara menginginkan sebuah kehidupan seperti yang dimiliki oleh Paulus dan Silas. Ya, Army of God, tahukah bahwa Tuhan juga mau kita hidup seperti ini? Menjadi magnet bagi orang-orang di sekeliling kita. Ya, membawa orang kepada Kristus. Kehidupan kekristenan kita harusnya membuat orang lain itu menginginkan apa yang kita punya dengan Tuhan. Ya, jadilah magnet bagi orang-orang di sekelilingmu. Tunjukkanlah kasih. Karena dari kasih itu yang akan membawa orang, menuntun orang kepada keselamatan. Ya, kita lanjut di ayat yang ke-31 dikatakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu.
Ya, pernyataan Paulus merupakan sebuah pernyataan tentang esensi Injil. Dia katakan keselamatan hanya oleh kasih karunia. Diterima di dalam iman. Dikatakan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Hai army of God, percayalah kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Engkau dan seisi keluargamu. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini adalah janji yang spesifik bagi kepala penjara. Tapi ini adalah janji bagi kita juga. Bagi semua orang yang mendengarkan firman Tuhan. Ya, keselamatan hanya bagi orang yang percaya kepada Yesus. Kalau kita percaya kepada Yesus, keselamatan sudah tersedia bagi kita. Ya, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosamu dan dosaku. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Waktu kita berbalik kepadanya, kita beroleh keselamatan. Di ayat yang ke-32 dikatakan, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya. Dan semua orang yang ada di rumahnya. Dari satu orang menjadi semua orang di dalam rumahnya. Semua orang di dalam keluarganya menjadi diselamatkan. Ya, di ayat yang ke-33 dikatakan, pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ya, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Praise the Lord. Ya, betapa ajaib Tuhan dapat mengubahkan kehidupan seseorang. Saudara, ini adalah kepala penjara yang sama. Yang tadinya mereka mendera Paulus. Ya, tapi apa yang dia lakukan setelah dia percaya, dia malah membasuh bilur-bilur Paulus. Itu adalah luka yang dia timbulkan sendiri. Ya, yang tadinya dia cambuk, setelah dia menjadi percaya kepada Yesus, dia obati setiap bilur-bilur yang tadinya dia lakukan. Ya, ini menunjukkan sebuah sikap pertobatan, ada perubahan hidup. Tadinya dia menyakiti, sekarang dia menyembuhkan. Tadinya dia membenci, sekarang dia mengasihi. Ya, tadinya dia sudah mau bunuh diri. Tapi sekarang dia bisa bersukacita. Dan dikatakan dia bukan hanya beroleh sukacita. Tetapi overflowing joy gitu ya. Menerima sukacita yang berlimpah-limpah. Abounding joy. Ya, seharusnya mungkin dia mati. Tapi sekarang dia beroleh hidup. Dan bukan hanya hidup di dunia tetapi hidup yang kekal selama-lamanya. Percayakah kamu bahwa kasih Tuhan sanggup mengubahkan arah kehidupanmu? Ya, percayalah kepada Tuhan. Engkau dan seisi rumahmu, maka engkau akan diselamatkan. Amin. Di ayat yang terakhir, ayat 35 dan 36. Dikatakan seperti ini, setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Jadi setelah Paulus dan Silas di penjara, ya gempa bumi, lalu dia menyelamatkan kepala penjara, dia pergi ke rumah kepala penjara untuk membaptis seluruh keluarganya. Kemudian Paulus dan Silas itu kembali ke penjara. Kenapa? Supaya kepala penjara itu tidak dibunuh. Ya, jadi Paulus dan Silas memutuskan untuk kembali ke penjara demi menyelamatkan nyawa kepala penjara. Ya, keesokan harinya para pejabat-pejabat ternyata menyuruh kepala penjara untuk melepaskan Paulus dan Silas. Ya, kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Ya, pada masa itu, saudara, hal ini wajar dilakukan ya. Jadi orang dimasukin ke penjara, tapi besok setelah dipukuli, dicambuk, dimasukkan ke penjara, besoknya mereka dilepaskan. Kenapa? Supaya orang-orang itu takut. Ya, jadi hal ini dipakai untuk meneror penduduk agar mereka tunduk kepada pemerintahan. Jadi Silas dan Paulus dimasukkan ke dalam penjara, tapi besokan harinya dibebaskan. Ya, pertanyaan saya, kalau Paulus dan Silas itu besok harinya dilepaskan, kenapa Tuhan kasih gempa bumi yang dahsyat? Kenapa Tuhan harus memberikan gempa bumi yang dahsyat? Saudara, jawabannya gempa bumi yang dahsyat tersebut tidak ada hubungannya sama sekali untuk membebaskan Paulus dan Silas. Tapi gempa bumi tersebut berhubungan, sangat berhubungan dengan keselamatan jiwa dari kepala penjara.
Gempa bumi sebenarnya tujuannya bukan untuk membebaskan Paulus dan Silas, tapi untuk membebaskan sang kepala penjara. Supaya dia beroleh kehidupan yang kekal. Dia dan seisi keluarganya. Ya. Seperti itulah cara Tuhan bekerja, saudara. Tuhan bisa membuat kehebohan sekelas gempa bumi yang dahsyat hanya untuk menyelamatkan satu orang yang terhilang. Ya, Tuhan bisa membuat gempa bumi yang hebat hanya untuk mencari satu kepala penjara dan untuk menyelamatkan seluruh keluarganya. Tuhan itu meninggalkan domba yang 99 dan Tuhan mencari yang satu. Karena yang satu ini berharga di mata Tuhan. Tuhan datang bukan orang yang sehat, tapi Tuhan cari orang yang sakit. Supaya dia bisa menyembuhkan dan memulihkan mereka. Ya, ada sebuah lagu yang saya suka kata-katanya. Dikatakan, oh the overwhelming, never ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, lives to 99. I don't deserve it, I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. And oh, the overwhelming, never ending, reckless love of God. He loves you and He loves your family. Ya, Dia mencarimu sampai menemukanmu. Supaya ketika engkau diselamatkan, engkau bisa membawa itu kepada keluargamu. Dari satu orang sampai seluruh keluarga dan seisi rumah dapat diselamatkan. Amin. Tuhan datang untuk orang berdosa seperti engkau dan saya. Ya, kisah Paulus dan Silas dengan kepala penjara menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu sanggup menjangkau ke tempat yang dalam. Bahkan ke tempat yang gelap, ke tempat-tempat yang tidak terduga. Tuhan bisa menemukanmu di sana. Karena Tuhan cinta kepada setiap keluarga. Ya, 3 hal yang kita dapat pelajari dari kisah Paulus dan Silas. Yang pertama, jangan izinkan masalahmu menghambatmu untuk dipakai oleh Tuhan untuk keluargamu. Seperti Paulus dan Silas, mereka punya masalah, iya. Mereka bahkan terlibat di dalam masalah yang berat. Tapi itu tidak menghalangi mereka untuk mereka bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan satu orang yang terhilang. Yang kedua, berikan dirimu dipimpin dan digerakkan oleh kasih dan bukan oleh keadaan. Keadaan waktu itu bisa berkata, kamu bisa membebaskan dirimu, kamu bisa pikirkan dirimu sendiri. Ya, tapi kasih itu berkata stay. Tinggallah. Ya, tinggallah dan berjuanglah untuk orang-orang yang kau kasihi. Jangan izinkan dirimu digerakkan oleh keadaan dan situasi, tapi berikan dirimu supaya kamu digerakkan oleh kasih Tuhan yang ada di dalam hidupmu. Ya, yang ketiga, kasihmu kepada Tuhan dan kepada orang lain akan menuntun seseorang kepada keselamatan yang kekal. Ketika kepala penjara dapat merasakan kasih dan anugerah yang diberikan oleh Paulus dan Silas di dalam kehidupannya, kasih mereka itulah yang menuntun kepala penjara kepada keselamatan kekal. Waktu kepala penjara dituntun kepada keselamatan, maka dia dan seisi rumahnya, dia dan seisi keluarganya juga diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Hari ini ada 3 tipe orang yang saya mau bicara. Kalau engkau adalah orang yang belum diselamatkan, ya, engkau adalah orang yang belum percaya kepada Yesus, hari ini juga percayalah kepada Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Hai Army of God, kalau ada di antaramu, kau belum diselamatkan, engkau belum pernah menerima Yesus, berikan dirimu kepada Tuhan hari ini. Percayalah kepadanya. Dan kau akan diselamatkan oleh Tuhan. Bertobatlah dari dosa-dosamu. Ya, kasihilah Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sanggup. Dan Tuhan mau untuk memulihkan karena Tuhan cinta padamu. Amin. Yang kedua, kalau ada orang-orang kamu sudah diselamatkan, jadilah seperti Paulus dan Silas. Ambillah sebuah tanggung jawab untuk mengasihi keluargamu. Your family matters to God. It should be matters to you. Your family matters to God. It should be matters to you. You matter to God. Kau berharga bagi Tuhan. Keluargamu juga berharga bagi Tuhan. Ingat, satu hal yang layak kita perjuangkan adalah keluargamu.
berdirilah bagi keluargamu. Ya, kalau bukan kita yang berdiri bagi keluarga kita, siapa lagi? Fight for your family. Tuhan fight untuk kita. Tuhan fight untuk keluarga kita. Dan bagi Anda sendiri, fight for your family. Karena itu layak untuk diperjuangkan. Choose to love, jadilah jawaban. Tuhan mau memakai kehidupanmu. Jadilah agennya Tuhan. Tuhan tidak pernah salah menempatkanmu di dalam sebuah keluarga. Ya, Tuhan masih punya tujuan. Tuhan belum selesai, Tuhan mau memakaimu. Pertanyaannya, maukah engkau dipakai oleh Tuhan? Ya, untuk berpartner dengan Tuhan, bermitra dengan Allah, mengabarkan kabar baik dan menyelamatkan orang yang terhilang. Tipe orang yang ketiga, kalau engkau sudah diselamatkan, ya, dan keluargamu juga sudah diselamatkan, jangan puas di sana. 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jadilah teladan, ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Layanilah Tuhan, layanilah orang lain juga. Ya, itu adalah tugasmu dan itu adalah tugasku. Saudara, saya mungkin kalau dari antara 3 tipe orang, saya adalah orang di tipe yang ketiga. Saya sudah diselamatkan, saya percaya Yesus dari kecil. Keluarga saya juga sudah percaya Yesus. Kami semua melayani Tuhan bersama-sama. Ya, dari masa muda saya, sejak saya kuliah, saya memberikan hidup saya kepada Tuhan. Dan sejak saat itu sampai sekarang, saya tidak berhenti untuk melayani Tuhan. Saya tidak berhenti untuk memberikan diri saya kepada Tuhan. Ya, beberapa waktu ini 2 bulan terakhir saya sudah bekerja, gitu ya. Saya juga sudah berkeluarga, saya punya anak, saya tinggal dengan mama saya karena papa saya udah nggak ada. Ya, selama 2 bulan ini saya ngalamin load pekerjaan yang cukup banyak. Ya, saya kadang tidur malam sekali. Ya, saya tidur, anak saya udah tidur. Bahkan gak bisa nemen tidur kadang-kadang karena pekerjaan harus diselesaikan. Jadi saya menyelesaikan semuanya dengan excellent gitu ya. Saya menyelesaikan semua tanggung jawab. Kadang capek banget. Ya, seminggu terakhir ini apalagi banyak sekali pekerjaan yang saya harus selesaikan. Di sela-sela pekerjaan saya tetap harus melayani orang-orang. Saya memimpin sebuah connect group gitu ya. Saya dipercayakan jiwa-jiwa. Saya tetap melayani Tuhan. Sekalipun badan kayaknya capek. Bahkan di hari libur kadang ya ada orang mau konseling. Saya bisa loh memilih untuk saya kabur gitu ya. Untuk saya enggak deh, saya pengen istirahat. Saya capek banget, saya pengen tidur. Ya. Tapi saya memilih untuk saya tidak mementingkan hak dan kebebasan saya seperti Paulus dan Silas. Saya memilih untuk saya oke, kita pergi, kita konseling, kita layani. Ya, pagi-pagi harus nemenin anak sekolah, siang konseling sampai malam. Baru malam sekali bisa tidur, belum lagi mempersiapkan khotbah. Itu ya. Satu titik saya melepaskan hak saya. Itu saya bisa melayani lebih lagi. Saya nggak puas jadi orang yang sudah diselamatkan. Kalau saya udah diselamatkan, saya tahu bahwa Tuhan mau pakai hidup saya. Bahwa hidup saya ini bukan milik saya lagi. Ya, satu titik gitu ya di hari Senin kalau nggak salah. Ya Tuhan, saya capek sebenarnya. Tapi ada satu kalimat yang merema, my life is not my own gitu. Even waktu saya itu bukan milik saya. Jadi apa yang saya bisa lakukan untuk Tuhan, saya berikan untuk Tuhan. Saya lakukan dengan sungguh-sungguh, saudara. Saya nggak lakukan dengan segenap hati, saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya layani orang. Ya, melayani kelepasan, menerima baptisan Roh Kudus, melayani pernikahan mereka. Saya layani dengan sungguh-sungguh. Ya, bersama-sama dengan keluarga saya, dengan suami saya, dengan mama saya, kami sekeluarga memberikan hidup kami untuk melayani Tuhan. Di waktu yang sisa ini, sebelum Tuhan datang, kalau Tuhan datang kedua kalinya, saya mau didapati Tuhan ketika Tuhan datang, saya mau didapati, saya tetap setia, saya tetap melayani Tuhan, saya tetap hidup bagi Tuhan, saya tetap memberikan buah, dan buah yang saya berikan itu kekal sampai kepada kekekalan. Kita nggak pernah bawa harta kita ke surga nanti kok saudara, kita nggak bawa apa-apa. Ya, kalau kita pulang, kalau kita dipanggil oleh Tuhan, kasih kita yang kita bawa kepada Tuhan, buah-buah yang kita hasilkan selama kita hidup. Ya, maukah engkau dipakai oleh Tuhan? Hari ini, jika engkau rindu, ya katakan Tuhan ini tugas kami.
Berikan keberanian bagi kami. Taruh di dalam hati kami roh yang rela untuk melayani. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kami ingini. Amin. Tutup Alkitab saudara. Kita datang kepada Tuhan ya. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Katakan Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dengan lembut katakan Tuhan, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruh dalam setiap kami Tuhan. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Saya ingin berdoa bagi saudara. Ada 3 jenis orang. Apakah Anda sudah pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara hari ini? Atau tipe orang yang kedua, Anda sudah diselamatkan, tapi Anda belum pernah melayani keluarga Anda? Atau Anda adalah jenis orang yang ketiga, Anda adalah orang yang sudah diselamatkan dan semua keluarga Anda sudah percaya. Hari ini saya rindu berdoa bagi Anda. Ya, bagi orang yang pertama, kalau Anda belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu secara pribadi, maukah engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu satu-satunya, penebus di dalam kehidupanmu? Seperti kepala penjara berkata, Tuhan, apakah yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Percayalah kepada Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu, engkau dan seisi keluargamu. Kalau engkau mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, taruh tanganmu di dada. Ikuti doa saya, katakan, Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Aku mau menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup. Aku percaya bahwa Engkau mati bagi dosa-dosaku. Engkau mengampuni dosa-dosaku. Engkau bangkit di hari yang ketiga untuk menyediakan tempat bagiku. Aku percaya kepadamu Tuhan. Tolong aku untuk aku bisa mengasihimu dan memuliakanmu sepanjang sisa umur hidupku. Aku terima Engkau. Aku percaya kepadamu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau adalah orang yang kedua, engkau sudah diselamatkan, tapi ada banyak keluarga yang belum diselamatkan. Mungkin papa mamamu belum menerima Yesus. Mungkin adik atau kakakmu belum pernah menerima Tuhan dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maukah engkau hari ini dipakai oleh Tuhan? Seperti Paulus dan Silas. Mungkin gak nyaman. Mungkin kau sendiri sedang ada di dalam masalah.
Tapi maukah engkau tetap dipakai oleh Tuhan? Sekalipun engkau ada di dalam masalah, sekalipun masalah itu mungkin belum selesai. Tapi maukah engkau menganggap bahwa semua yang terjadi dalam hidupmu adalah sebuah kesempatan untuk engkau bisa mempercayai Tuhan. Untuk kau bisa hidup di dalam iman, dan imanmu itu yang akan menuntun orang-orang, keluargamu, papa dan mama, adik dan kakak kepada keselamatan. Kalau engkau mau taruh tanganmu di dada, ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, pakai aku untuk memberitakan firman-Mu kepada orang tuaku, kakak dan adikku, supaya mereka juga boleh diselamatkan. Pakai hidupku Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi saluran kasih-Mu bagi mereka yang belum percaya. Tolong aku untuk aku hidup di dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kalau Anda adalah orang yang ketiga, seperti saya, sudah diselamatkan, orang-orang di keluarga sudah diselamatkan. Maukah engkau tetap setia kepada Tuhan? Sampai nanti ketika Tuhan datang, Tuhan dapati kita tetap setia dan berkenan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hamba hari ini berdoa Tuhan, untuk semua Army of God, orang-orang yang sudah diselamatkan, pakai kehidupan mereka, supaya mereka tidak puas sampai kepada di titik mereka diselamatkan. Tapi mereka boleh melayani orang lain, memberikan hidup mereka, karena hidup kami sesungguhnya adalah milik-Mu. Kalau kami hidup, bukan kami lagi yang hidup. Kau telah membeli kami dengan harga yang mahal dengan darah-Mu, dan hidup kami sudah lunas dibayar. Oleh karena itu, kami mau melayani Tuhan. Kami mau menjadi saksi, kami mau Tuhan setia memberikan hidup kami untuk lebih lagi dipakai oleh Tuhan. Meteraikan setiap firman ini di dalam hati anak-anak-Mu Tuhan, biar firman ini tidak lewat dan berlalu begitu saja, tapi lakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan mereka. Memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, katakan, Tuhan ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Sekali lagi katakan. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, pakai setiap kami, Tuhan berikan kami keberanian untuk memberitakan Injil kepada keluarga kami. Kami tahu bukan sebuah kebetulan kami ditempatkan di dalam keluarga kami. Pakai setiap kami Tuhan, para Army of God, dimanapun kami berada, di keluarga jenis apapun juga. Pakai setiap kami Tuhan, jadi imam buat keluarga kami, jadi alatnya Tuhan buat keluarga kami. Lewat kami Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kami diselamatkan, seisi keluarga kami juga harus diselamatkan Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Thank you. Biarkan setiap firman yang kami dengar ini Tuhan jadi alat, jadi senjata, jadi iman buat setiap kami, para Army of God Tuhan. Thank you Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Army of God, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang akan menyertaimu bukan saja dari hari ini, tapi dari saat ini juga sampai selama-lamanya. Dia akan dapati kau tetap setia karena engkau mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Tuhan Yesus memberkati.